Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang sangat terbatas, maka langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, walaupun tinggal 3 bulan lagi. Kalau menurut hisab, akhir bulan Februari kita sudah masuk Ramadan yang pertama, dan insya Allah akhir bulan Maret itu sudah Idul Fitri. Akhir bulan Maret sudah Idul Fitri. Jadi sebagai persiapan untuk kita sedikit mengenal tentang ibadah puasa, sekarang kita akan dalam 3 kali pertemuan insya Allah kita akan berusaha untuk mengetahui, mengerti, memahami, kalau boleh menjiwai apa itu hakikat puasa. Puasa dalam bahasa Arab itu disebut as-syiyam atau as-shaum. Ya, ada 2 kata, as-syiyam atau as-shaum. Kenapa kok bisa terjadi 2 kata yang berbeda? Satu syiamun, kedua saumun. Dan dua-duanya ini dipakai dalam istilah Al-Quran dan dipakai dalam istilah hadis. Ya, misalnya as-syiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. As-shaum, ya inni nazartu laka shauma. Jadi kata-kata shaum dan kata-kata syiyam itu ternyata dua-duanya digunakan dalam istilah bahasa Arab. Detailnya, kata shaum atau syiyam itu dalam bahasa Arab itu ada ilmu namanya ilmu shorof. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu namanya ilmu shorof. Shorfun itu, ilmu shorof itu adalah ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata dalam bahasa Arab. Ya, ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata dalam bahasa Arab. Dalam ilmu shorof, kata shaum dan kata syiyam itu disebut dengan isim masdar. Shauma yasumu shauman wasyaman. Ya. Shauma yasumu shauman atau syaman. Nah, secara bahasa arti shaum atau syiyam itu artinya adalah al-imsak, ya, imsak. Imsak itu artinya menahan, ya, secara bahasa. Makanya itu nanti definisi pengertian daripada puasa secara terminologi, secara syar'i atau secara istilah adalah apa itu puasa? Puasa secara bahasa adalah al-imsak. Dan secara terminologi istilah syara', puasa atau as-shaum adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Puasa secara bahasa adalah menahan diri. Ya, menahan diri. Artinya menahan diri, tidak melakukan sesuatu. Itu pengertian bahasa. Tapi pengertian syar'i
maaf kaki saya gini Pak ya. Pengertian syar'i puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa jami'il muftirat. Menahan diri dari makan dan minum ya, wa jami'il muftirat, dan dari segala apapun yang membatalkan puasa itu. Dimulai min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, yaitu sampai terbenamnya matahari ya, biniyatin maksusotin, dengan niat yang khusus. Itu yang namanya puasa. Jadi baru disebut puasa secara syar'i atau secara terminologi kalau seseorang itu melakukan apa yang disebut dengan al-imsak, menahan diri dari makan dan minum, dan segala apapun yang membatalkan puasa itu ya, yang membatalkan puasa itu. Dan jangan hanya membatalkan secara fisik puasa, tapi juga dari segala yang membatalkan pahala puasa. Nah, kalau yang membatalkan pahala puasa itu boleh jadi secara fisik puasanya sah, tapi pahalanya nggak ada gitu loh Pak. Jadi yang harus kita perhatikan itu bukan hanya sekedar dari yang membatalkan fisiknya puasa, tapi juga yang membatalkan pahalanya puasa. Ya, kenapa saya katakan dari pahalanya puasa? Nanti kita akan bahas satu hadis Nabi ya. Nah, dimulai dari kapankah kita tidak makan dan tidak minum itu baru dikatakan puasa? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, yaitu pas masuknya waktu subuh. Tapi kan persoalannya adalah kita tidak bisa memastikan secara pasti pas detiknya masuk waktu subuh. Itu persoalannya. Makanya itu para ulama fikih, khususnya mazhab Syafi'i, memberikan jeda waktu yang disebut dengan istilah waktu imsak. Itu sebetulnya untuk ihtiyaton, hati-hati, jaga-jaga. Jangan sampai ketika tengnya masuk waktu subuh kita masih makan gitu loh Pak, kita masih minum, maka dikasih jeda waktu apa yang disebut dengan istilah waktu imsak. Walaupun hakikatnya waktu imsak itu sebetulnya dimulai dari terbitnya fajar. Jelas Pak ya? Jadi ijtihadnya ulama fikih, khususnya mazhab Syafi'i, memberikan jeda waktu yang disebut dengan waktu imsak, biasanya 10 menit menjelang subuh. Itu adalah sebagai ihtiyat, hati-hati. Jangan sampai pas masuk waktu subuh kita masih minum, kita masih makan, kita masih minum, masih melakukan hal yang membatalkan puasa. Itu persoalannya. Ya, jadi ini kan ada orang kadang-kadang sekarang dikit-dikit, oh nggak pernah ada contohnya dari Nabi yang namanya istilah imsak. Iya, istilah imsak itu istilah yang dibuat oleh ulama yang bernama salah satunya mazhab Syafi'i sebagai jeda waktu hati-hati. Jangan sampai pas masuk waktu subuh kita masih makan gitu loh Pak, kita masih minum, kita masih melakukan yang membatalkan puasa. Maka untuk hati-hati, maka dibuatlah istilah, hanya istilah aja, istilah disebut waktu imsak. Walaupun hakikatnya waktu imsak yang sebenarnya itu adalah dimulai dari terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Jelas coba ya? Nah, sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari, dan itu dipastikan matahari sudah terbenam gitu loh Pak. Maka masih aja sering terjadi sebagian masjid atau musola
Kadang-kadang cepet-cepetan waktu buka gitu loh. Ya wallahu a'lam bishawab gitu loh. Cepet-cepetan waktu buka gitu loh. Cepet-cepetan waktu beduk. Ya, kalau untuk bicara waktu buka itu terlambat 1 menit masih lebih bagus daripada kecepatan 1 menit. Kecepatan 1 menit itu batal itu puasa orang dari pagi itu. Tapi kalau terlambat 1 menit nggak ada masalah. Begitu juga ya, begitu juga pas sahur, tolong jangan belakangan. Nanti orang jadikan patokan, oh azan di masjid jadi patokan dia sahur. Padahal udah 5 menit tadi waktu subuh masuk, ya, dia baru sahur, kan kacau tuh Pak. Dia baru azan, jadi akhirnya dijadikan patokan orang di masjid belum azan subuh katanya. Padahal sudah 5 menit tadi azan subuh masuk, muazzinnya baru azan. Ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan bukan jemaah masjid at-taubah. Ya, bukan jemaah masjid at-taubah. Walaupun ada ya dirubah lah ya. Nah, itu yang tepat waktu itu Pak Joko itu tepat waktu itu. Ya Pak Joko ya. Orang tepat waktu dia tuh. Tepat waktu apa Pak? Waktu makan ya Pak ya. Waktu makan tuh Pak Joko itu. Pokoknya kalau sudah waktu makan Pak Joko itu udah paling apa Pak? Paling duluan Pak ya? Oke paham Pak ya sampai di situ ya. Nah, kenapa saya katakan bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa secara fisik gitu loh. Kalau yang membatalkan puasa secara fisik itu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan makanan dan minuman ke dalam rongga tubuh sebelum waktunya dibolehkan berbuka. Itu secara fisik. Ya, secara fisik. Oh, saya nggak mau masukin makanan, saya cuma masukin apa? Masukin asap rokok. Ya sama aja. Kan nggak mengenyangkan ya, itu benda, rokok itu asap itu benda gitu loh Pak, ke dalam rongga ya Pak ya, nggak boleh. Tapi yang anehnya Pak, kalau puasa itu yang namanya 16 jam atau 14 jam nggak ngerokok kuat gitu loh. Tapi kalau nggak puasa, tapi bukan orang sini, orang sono. Kalau nggak puasa, ya Allah, habis makan kalau nggak ngerokok gatal katanya mulutnya. Tapi kalau lagi puasa 14 jam 14 jam kuat itu, nggak makan nggak minum itu. Makanya di dalam Islam itu ya, saya cuma ngasih tahu ya Pak ya, silakan. Sesuatu yang dilarang dalam Islam itu ada 2, dan ini udah sering kita bahas. Satu yang hukumnya haram, yang kedua yang hukumnya makruh. Ya, saya nggak mengatakan rokok itu haram, nggak berani saya, karena konsekuensi haram itu konsekuensinya neraka Pak. Ya makruh. Tapi yang namanya makruh ya, apalagi haram, itu Rasul mengatakan begini dalam hadisnya, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu ya fantahu. Segala yang aku perintahkan, kata Rasul, yang berlandaskan kepada wahyu dari Allah, itu lakukan. Tapi melakukan perintah itu, baik perintah itu perintah yang hukumnya wajib maupun perintah yang hukumnya sunnah, itu mastata'tum, semampumu. Kalau kamu nggak mampu sholat berdiri, boleh duduk. Kalau memang duduk nggak bisa, boleh berbaring. Kayak gitu Pak, semampunya. Dalam melakukan perintah itu semampunya. Tapi kalau dalam meninggalkan larangan, baik larangan itu apalagi yang haram, yang makruh pun, nggak ada kata-kata tinggalkanlah yang dilarang itu semampumu, itu nggak ada. Ini hadisnya jelas tuh Pak.
Saya baca kitab-kitab ulama yang menjelaskan kenapa kok di dalam meninggalkan yang dilarang tidak ada kata semampumu. Karena yang membuat hukum ini Allah sebagai sang khalik yang maha menciptakan makhluk, terutama kita makhluk-makhluknya yang bernama manusia yang sebagai objek hukumnya gitu loh. Sebagai objek hukumnya Allah tuh sudah tahu, udah pasti tahu bahwa yang dilarang itu pasti kita mampu meninggalkannya. Persoalannya bukan soal mampu atau tidak mampu meninggalkannya, persoalannya mau nggak, gitu aja. Persoalannya mau atau tidak. Kalau kita mau meninggalkannya, pasti mampu. Berbeda dalam melakukan perintah. Nggak cukup cuman sekedar ingin melakukan, mampu nggak melakukannya. Maunya haji, maunya. Tapi persoalannya mampu nggak secara kesehatan, mampu nggak secara ekonomi, mampu nggak secara fisik. Kalau memang dia sudah tidak mampu secara fisik, ya bisa jadi mungkin maaf jadi beban nanti kepada keluarga atau saudaranya atau teman-temannya yang menemani dia, kan nggak wajib lagi tuh ibadah haji, ya kan toh? Kalau dalam bahasa fikih disebut al-ma'dhub, orang yang masih hidup tapi sudah jompo gitu loh, sudah nggak punya kekuatan secara fisik gitu. Itu nggak wajib lagi pergi haji. Kenapa? Karena memang dia secara fisik sudah tidak mampu. Dalam istilah fikihnya disebut dengan al-ma'dhub. Jelas, Mbak? Maunya berzakat, maunya. Siapa yang nggak mau menolong orang, memberikan bantuan kepada orang kalau ada, ya Pak ya? Ya, kalau orang beriman. Tapi apa daya mau zakat, makannya kagak punya. Susah, mau cari yang untuk sore aja dia makan masih harus nyari dulu dari pagi sampai siang yang dia untuk makan malam, apalagi mau berzakat. Maka zakat itu wajib bagi siapa? Bagi yang memang mempunyai kemampuan. Jadi mindset kita dalam memahami hukum syar'i itu tolong dirubah. Dan jangan bikin-bikin alasan, oh kalau yang satu ini saya belum mampu ninggalkan, bohong. Yang lain bolehlah, kalau yang atu ini saya belum mampu ninggalkan nih, belum bisa. Bukan belum bisa, belum mau. Ini hukum Allah loh, saya cuma ngasih tahu, Pak. Karena yang membuat hukum syar'i itu Allah yang maha mengetahui, yang maha segalanya. Dia pasti tahu bahwa hal itu pasti bisa ditinggalkan oleh hambanya yang dijadikan objek hukum syar'i tersebut. Persoalannya bukan soal mampu atau tidak mampu, persoalannya apa Pak? Mau atau tidak mau, gitu ya. Makanya itu ibadah puasa itu bagi orang yang secara medis berlandaskan kepada nasihat dan keputusan dokter yang bisa dipercaya. Maaf Bapak, maaf Ibu, rasanya Bapak Ibu secara fisik, secara medis jangan puasa. Jangan puasa. Sebab kalau Bapak puasa, kalau Bapak Ibu dengan penyakit begini bisa bla 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 misalnya. Ya sudah nggak wajib puasa bagi dia waktu itu. Nah, tapi lihat dulu, kalau dia masih umur panjang dan dia sehat dari penyakitnya, wajib diqadha. Wajib diqadha. Diganti puasa yang ditinggalkan itu. Tapi ketika bulan Ramadan dia nggak puasa karena sakit itu nggak dosa. Beda dengan orang secara fisik dia mampu, tidak ada alasan secara medis, cuman males doang, nggak mau puasa gua hari ini, lagi males di bulan Ramadan. Dosa, bahkan dosa besar. Oh nanti ntar gua kodok aja udah habis lebaran, walaupun dia kodok,
qadha di bulan Ramadan, qadha di bulan Syawal atau setelah Ramadan dari puasa yang ditinggalkan karena males. Karena males tadi, Pak. Itu enggak mengganti dan tidak menutupi dan tidak mengcover, maaf, dosa dia meninggalkan puasa secara sengaja tadi. Kalau gitu yang di cover hanya apa? Yang ditutupi hanya apa? Kewajiban puasa yang belum dia lakukan. Kewajiban puasa yang dia tinggalkan. Baru cuma itu. Soal dia meninggalkan puasa waktu Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur, itu urusannya dia dengan Allah. Berbeda, kenapa enggak puasa? Karena ada uzur syar'i. Contoh dalam keadaan musafir dalam perjalanan yang jauh. Contoh dalam keadaan sakit. Kalau perempuan dalam keadaan haid. Justru kalau wanita dalam keadaan haid, dia paksakan untuk berpuasa, puasanya nggak sah. Bahkan bukan cuma sekedar puasanya nggak sah, berdosa dia itu. Kenapa berdosa? Karena Allah melarang dia untuk berpuasa dalam keadaan haid. Ngeyel. Kenapa ngeyelnya? Sayang katanya Ramadan. Ya. Waktu ibadah datang haid, sedih dia. Ya Allah, haid itu uzur syar'i dari Allah. Bukan uzur syar'i dari makhluk. Tapi dari Allah sebagai sang kholik, kodratnya sebagai wanita yang dia gak bisa hindari. Justru kalau dia tidak puasa di bulan Ramadan karena haid, itu yang diinginkan oleh Allah gitu loh. Justru kalau dia berpuasa, paksakan diri untuk berpuasa dalam kondisi haid, itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kalau dia paksakan, puasanya tidak sah, bahkan dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia berpuasa dalam kondisi yang tidak dibenarkan oleh Allah untuk berpuasa. Jelas Pak cara logika berpikirnya. Oh, kasihan dong perempuan kalau gitu momentum dia mendapatkan keberkahan, keutamaan bulan Ramadan hilang, pupus. Enggak. Kenapa? Karena uzur itu kodrat dia sebagai wanita yang dia tidak bisa hindari. Allah yang berfirman, bukan saya. Apa kata Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan iman itu dijadikan sebagai foundation, sebagai landasan, sebagai dasar. Dia melakukan amal soleh. Jangan mindset kita memahami amal soleh itu hanya melakukan perintah. Yes, melakukan perintah yang diperintahkan itu adalah amal soleh. Tapi yang namanya amal soleh itu juga meninggalkan larangan yang memang dilarang untuk dilakukan. Perempuan dalam bulan Ramadan datang haid, dia dilarang untuk berpuasa. Larangan itu ditaati, sami'na wa ta'na. Jadi maksud hati ingin puasa, apa daya uzur syar'i haid datang yang dia tidak bisa hindari sebagai wanita. Maka Allah bilang falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan iman dijadikan sebagai dasar untuk melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh itu baik melakukan perintah maupun meninggalkan larangan. Perintah yang memang diperintahkan, larangan yang memang dilarang. Ditaati. Itu perintah itu, ditaati larangan itu karena landasan iman. Maka Allah bilang falahum ajrun ghairu mamnun, mereka tetap dapat pahala yang tidak putus. Wanita dalam kondisi haid di bulan Ramadan tidak sholat, tidak puasa, pahala sholatnya nggak hilang, nggak taraweh, pahala tarawehnya tidak hilang, bahkan pahala puasanya juga nggak hilang, tetap dia dapat.
Karena memang itu adalah larangan Allah untuk dia tidak berpuasa, untuk dia tidak sholat. Dia taati larangan itu. Hanya bedanya sholat yang ditinggalkan karena haid tidak ada syariatnya untuk diqadha, tapi puasa yang ditinggalkan karena haid wajib diqadha di luar Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Jelas Pak ya? Ini mindset begini perlu saya betulkan. Karena salah dalam memahami agama ini fatal Pak. Oke, itu dua. Nah, yang pertama. Yang kedua, kenapa saya bilang yang harus dijaga itu bukan hanya sekedar yang membatalkan secara fisik. Kalau yang membatalkan secara fisik itu bisa dilihat dengan kasat mata. Apa? Dia makan kelihatan, dia minum kelihatan. Tapi yang nggak kelihatan ini yang secara non fisik. Membatalkan apa? Membatalkan pahala. Apa ada hadisnya? Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Apa kata Rasul? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak dan tidak sedikit jumlahnya dari umatku yang berpuasa, kata Rasul, tapi dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala dan tidak dapat keutamaan sedikit pun dari Allah dari puasa yang dilakukan. Ilal ju' wal atas, kecuali yang didapat hanya lapar dan haus. Kenapa? Apa sebabnya? Kan harus ada sebabnya tuh. Ternyata dijelaskan oleh Rasul dalam hadis yang lain, hadis sahih juga. Apa kata Rasul? Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Siapa orang yang berpuasa tapi sayang dia hanya mampu meninggalkan yang dilarang secara fisik, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan yang membatalkan secara fisik, tapi sayang hal-hal yang membatalkan pahala puasanya dia tetap lakukan. Contoh qaulazur, puasa sih puasa tapi ngebohong terus gitu. Apa ya? Berkata dusta, berkata bohong terus. Apalagi orang yang sudah biasanya kerjanya ngebohong. Oh, udah muka tembok Pak, udah nggak tahu malu. Kita aja yang bego mau dibohongin, ya Pak ya. Jadi barang siapa yang berpuasa tapi masih suka berdusta, masih suka berbohong, maaf, kalau jualan masih nggak jujur, kerjanya nipu mulu. Kan banyak tuh yang model-model begini Pak nih. Gue gini-gini puasa loh katanya. Nah, ya, jadikan alasan, padahal ngebohong. Jadi puasa tuh dijadikan apa Pak? Dikasihkan amanah, dikasihkan kepercayaan, tidak jujur, seenaknya. Dipercaya sekali dua kali benar kerjanya, udah 2-3 kali seenaknya. Kan model begini banyak ini. Apalagi maaf kalau sudah urusan bisnis, apalagi maaf kalau sudah urusan dagang. Masuk lagi ajaran yang sering saya bilang, ajaran sekularisme. Oh, agama itu urusan pribadi, puasa itu urusan pribadi, ini urusan bisnis, urusan dagang. Nah, kalau sudah urusan bisnis, urusan dagang, udah yang diomongin untung aja dah. Berapa untung sekarang? Soal bagaimana cara dapat untung itu urusan gua, nggak ada hubungan dengan agama. Ntar kalau ngomongin agama di masjid, di musola, di majelis taklim waktu pengajian. Kalau lagi dagang, omongin apa yang dijual, berapa untungnya sekarang. Udah itu aja. Tapi alhamdulillah jemaah Masjid At-Taubah nggak ada yang model begitu. Alhamdulillah. Kalau dagang ini jujur semua ini ya. Alhamdulillah. Wal amala bihi, bukan cuma berkata, bahkan wal amala bihi, melakukan perbuatan-perbuatan kebohongan itu, melakukan penipuan-penipuan. Sekarang Mbak, saya baru dapat informasi dari teman saya di Malaysia. Sekarang sudah mulai ada Pak penipuan melalui AI,
Jadi dia hubungin bapaknya, dia hubungin ibunya melalui telepon. Gambarnya gambar dia gitu loh, Pak. Itu udah 14.000 orang lebih jadi korban di Malaysia itu. Anaknya misalnya kuliah di mana gitu. Dia hubungin bapak ibunya minta duit. Minta duitnya nggak kecil-kecil. Gede-gede. Tahu-taunya setelah ditransfer, itu anak kagak tahu. Tapi yang ngomong muka dia gitu loh, Pak. Yang minta muka dia. Wah, hebat sekarang, canggih teknologi sekarang ini. Pakai AI. Jadi dia bisa merekam wajahnya seseorang itu dari suaranya, dari omongannya, nada bicaranya gitu loh, Pak. Kalau dulu kan masih telepon pura-pura nangis, gitu loh kan. Belaga apa gaya anak kita katanya apa kecelakaan macam-macam perlu ini transfer. Sekarang kagak, pakai mukanya udah langsung, Pak. Bergerak kelihatan. Hati-hati teknologi sekarang. Makanya yang kata Rasul dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha. Yang sangat saya khawatirkan kepada kalian nanti, ya, satu kejadian. Jika dunia ini sudah dibuka oleh Allah dengan begitu mudah, dengan begitu gampang, dengan begitu instan. Kalau sekarang disebut dengan era teknologi informasi dan dunia digital. Ini Rasul sudah bilang. Kenapa? Karena di zaman begini, Pak, ya, gak cukup hanya kita husnuzon. Makanya Islam itu mengajarkan, iya, haram, tidak boleh kita suuzon, buruk sangka. Kita tetap harus selalu husnuzon. Tapi itu masih koma. Husnuzon yang diiringi dengan waspada. Jangan cuma sekedar husnuzon, tapi juga waspada. Makanya dulu di RCTI itu ada acara namanya Bang Napi. Ketika mau habis tuh acara, Bang Napi ngomong, waspadalah. Ya kan, Pak? Karena orang melakukan kriminal kadang-kadang bukan karena maksud awalnya dia ingin melakukan kriminal, tapi ketika dia melihat peluang, wah ini ada kesempatan untuk melakukan kriminal. Kan gitu toh yang terjadi toh. Nah, makanya kata Rasul, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi, barang siapa yang berpuasa ternyata dia tidak bisa meninggalkan kata dusta tadi. Wal amala bihi, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan dusta tadi. Apa kata Rasul? Falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa sarobahu. Maka Allah nggak butuh puasa yang model begitu. Yang diinginkan oleh Allah bukan puasa yang cuma model begitu. Bukan hanya secara fisik yang diinginkan oleh Allah, al-imsak itu, Pak, menahan diri dari yang makan, minum, dan segala yang membatalkan, bukan hanya secara fisik. Cara fisik itu gampang kok. Saya pernah oleh dokter dinasihatin, Pak Ustadz, boleh nggak saya nasihatin untuk mengobati penyakit ini? Silakan dokter, saya bilang. Pak Ustadz boleh minum, silahkan. Tapi maksimal makan sebelum maghrib. Kalau bisa maghrib lah. Kalau puasa. Tapi nanti makan, kalau Pak Ustadz lagi kagak puasa, paling boleh besok jam 1 atau jam 12 paling cepat gitu. Jadi sarapan tuh nggak boleh. Tapi kalau gitu, kalau bangun pagi apa semua ya boleh, cuma minum air putih. Terus, Pak, gimana? Ya saya cuma nasihatin kalau mau sehat, mau sembuh gitu aja kata dokter. Ternyata nggak ada masalah itu. Bisa aja itu. Ya kan, Pak ya? Yang penting makan jangan sampai, pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak makan itu 18 jam, tapi masih tetap minum. Saya waktu di Saudi, waktu saya kuliah di Madinah dulu, Pak, itu kalau musim panas,
Jam 3:30 udah subuh, Pak. Kalau musim panas itu. 3:30 udah subuh. Maghrib kapan? 7:30 baru maghrib. Panasnya bisa 50 derajat. Bayangin. 7:30 udah subuh, nanti maghribnya baru jam berapa, Pak? 7:30. Kita jam 4:15 baru subuh. Maghribnya jam 6 kurang. Sedikit. Kalau di daerah-daerah yang musim panas itu kayak Saudi itu, walaupun dia masih tetap daerah normal, karena secara geografis daerah abnormal secara hukum itu adalah daerah baik yang namanya lintang utara maupun lintang selatan yang di atas 45 derajat. Ya, itu namanya abnormal. Kalau sudah daerah itu di atas 45 derajat, baik ke utara maupun ke selatan, itu sudah abnormal secara hukum. Nah, kalau begitu patokan waktu ibadahnya kapan? Mana daerah terdekat dari tempat yang abnormal itu, yang terdekat tapi masih di bawah 45 derajat. Nah, ini langsung saya kasih tahu, Pak ya. Jadi bukan, oh daerah itu ukurannya Mekah, bukan. Dikit-dikit Mekah, dikit-dikit Mekah. Mekah punya waktunya tersendiri. Jadi kalau ada orang berada seperti kayak di Inggris, Inggris itu udah abnormal tuh, Pak. Ya, Rusia itu udah abnormal gitu. Daerah normal yang terdekat itu Turki. Ya, Turki. Itu yang lintang utara ya, Pak ya. Jadi yang namanya waktu ibadah di daerah abnormal itu ikut waktu ibadah di daerah-daerah normal. Kalau sekarang mah gampang, udah ada yang namanya internet, ya, sudah ada yang namanya informasi langsung yang kita bisa dapatkan secara instan untuk mengetahui ketika kita berada di daerah abnormal sudah masuk belum waktu ibadah di daerah normal yang terdekat dari tempat kita tinggal. Deh, kembali kepada tadi. Oh, ini berpanjang. Jadi jangan hanya perhatikan menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan secara fisik saja. Tapi juga perhatikanlah dari hal yang membatalkan ibadah puasa juga secara non fisik. Apa yang dibatalkan pahalanya? Contoh kata Rasul tadi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi ternyata dari puasa yang ia lakukan dia nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus. Boleh jadi secara fisik puasanya benar, boleh jadi secara fisik dia mampu menahan lapar dan menahan haus dari subuh sampai maghrib. Puasa sih puasa, sholat kagak gitu loh, Pak. Kan ada tuh puasa sholat enggak. Di mana tuh Pak Adria? Puasa tapi sholat enggak. Orang mana itu, Pak? Orang sono ya? Nah, gimana dia akan tidak batal pahala puasanya gitu loh? Iya, secara fisik puasanya sah. Artinya secara fisik dia sudah melakukan rukun Islam yang satu ini. Tapi soal puasa gimana dia dapat pahalanya? Dia berpuasa sementara dia meninggalkan kewajiban. Ya, Pak ya? Bahkan dia melakukan dosa besar, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja. Puasa sih puasa, tapi jualan ngipu aja kerjaannya. Puasa, tapi nipu aja kerjaannya, bohong mulu. Nah, makanya itu puasa yang sesuai dengan syariat itu yang kayak apa? Ibadah yang sesuai dengan syariat itu yang seperti apa? Ada dua acuannya, Pak. Satu, dipastikan tata cara puasanya benar. Yang kedua, dipastikan output dari ibadahnya juga benar gitu loh, Pak. Sekali lagi saya berkatakan, pastikan the way of our fasting, cara puasa kita itu benar gitu loh, Pak. Itu pastikan. Nah, kalau ini nggak sulit. Ya, nanti kita bahas tuh rinci apa saja cara-cara puasa. Sudah memenuhi syarat atau belum? Kayak tadi tuh,
Wanita yang dalam keadaan haid yang nggak sah puasanya karena nggak memenuhi syarat, karena dia dalam keadaan tidak suci. Rukun puasa dilakukan atau enggak? Kalau ingin sempurna, tata caranya yang hal-hal yang menambah pahala dan kebaikan dari puasanya dilakukan apa enggak? Yang sunnah-sunnah. Dan pastikan apapun yang membatalkan secara fisik, tinggalkan. Pastikan itu. Bahkan tadi jangan cuma secara fisik, pastikan yang membatalkan puasa itu ditinggalkan. Yang secara non fisik pun yang membatalkan puasa itu tinggalkan. Hadisnya jelas tadi kata Rasul, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Siapa orang yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan qaula zur, berkata dusta, bahkan masih melakukan perbuatan-perbuatan dusta, ya sudah, kata Rasul, falaysa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Sekalipun dia udah nggak makan nggak minum, puasa yang diinginkan oleh Allah itu bukan cuma sekedar nggak makan nggak minum. Secara fisik yes, tidak makan tidak minum. Secara non fisik, bagaimana puasa itu juga mengajarkan dia kejujuran. Makanya sejauh mana puasa yang diinginkan oleh Allah, ukurannya dua. Apa? Satu, cara puasanya udah benar atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, output hasil akhir dari puasanya itu sudahkah menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan? Itu loh Pak. Ya, kita punya anak, kita kuliahin. Jungkir balik kita sebagai orang tua membiayai anak kita. Pinter, lulus cum laude. Maaf, bahkan karena pinternya tuh anak cari kerja gampang. Tapi hanya sekedar itukah yang kita inginkan? Oh enggak. Buat apa tuh anak pinter cari kerjanya gampang, gajinya gede, tapi kurang ajar kepada kita sebagai bapaknya, ibunya? Betul nggak Pak? Itu kan non fisik loh. Pinter boleh loh, dapat kerja hebat boleh, silakan. Tapi lo kalau kurang ajar sama bapak lo, sama ibu lo, ngapain lo gue sekolahin? Nyesel nggak kita sebagai bapak Pak? Sedih nggak kita sebagai bapak Pak? Walaupun tuh anak pinter cum laude, walaupun dia cari kerjanya gampang karena memang pinter secara akademik dan dia juga memang berprestasi, tapi kalau akhlaknya nggak ada, kalau ngomong sama bapak dibego-begoin, dah dasar bapak bego katanya. Bapaknya dibego-begoin, ibunya dibego-begoin. Tapi alhamdulillah bukan anak kita, insya Allah. Gimana kita sebagai orang tua? Ayo coba. Apa itu hasil pendidikan yang kita inginkan dari anak kita? Kita udah jungkir balik nyari dana, nyari biaya supaya dia bisa kuliah. Dikasih tahu, galakan dia. Nah, berarti ibadah yang diinginkan oleh Allah juga jangan cuma sekedar nilai dari fisiknya gitu loh Pak. Tapi outputnya juga, sudahkah outputnya menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan? Kenapa? Karena syariat Islam itu dari A sampai Z itu pasti menghasilkan dan wajib menghasilkan rahmatan lil alamin. Dan itu bisa dibuktikan. Dan dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan, rahmatan lil alamin itu semakin terbukti kebenarannya. Dan kunci untuk sampai kepada rahmatan lil alamin itu akhlak karimah. Puasa tapi ngebohong mulu, puasa tapi nipu mulu, puasa kalau ngomong kasar, puasa kalau ngomong ya Allah nggak dipikir orang tersinggung apa kagak. Kalau udah marah, ya Allah dasar lu babi, lu ngepet, lu kurang ajar, lu semua keluar. Padahal puasa, astagfirullahaladzim. Nauzubillah min. Orang dibego-begoin, tolol, bego lu kan, astagfirullahaladzim.
Goblok lu katanya. Gimana ceritanya ini? Padahal puasa, ngegoblok-goblokin orang enak banget gitu loh Pak. Ngebodoh-bodohin orang enak banget gitu loh. Apakah ini output puasa yang diinginkan oleh Allah? Sudah pasti bukan toh. Oke, apa bisa dipahami Pak ya? Jadi ya saya rasa cukup ini dulu lah, panjang lah. Ada pertanyaan silahkan, azan dulu silahkan. Azan dulu silahkan Pak. Enggak. Oke, pertanyaan dulu silahkan. Break dulu. Oke. Silakan, ntar kita break dulu. Dindin dulu Indo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita punya waktu insyaallah untuk mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau bicara tentang tadi bagaimana output dari puasa yang kita inginkan, rasanya pembahasan nanti aja lebih ya, bulan depan ya. Jadi output puasa itu kayak apa sih? Kenapa kita harus tahu itu? Karena segala hukum syar'i, segala ketetapan hukum Allah itu pasti ada outputnya Pak. Pasti ada hal yang diinginkan oleh Allah, hal yang memang dituju, yang mana output tujuan hasil yang diinginkan oleh Allah itu tidak boleh berlainan hasilnya dengan apa yang ada. Harus betul-betul hasil dari ibadah kita itu memang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya rasa pembahasan itu kita bahas dalam pertemuan selanjutnya aja nanti dengan pertanyaan yang lain. Silahkan kalau ada tanya hal-hal yang perlu ditanyakan, hal-hal yang mungkin perlu dikembangkan, hal-hal yang mungkin perlu yang masih belum jelas, silahkan monggo. Ya. Tidur itu baik, maksudnya untuk menghindari maksiat, mendingan tidur. Ada juga yang mengatakan bahwasanya jangan tidur lebih baik beribadah. Jadi tidur dalam bulan puasa itu bagi yang sudah sehari tidur. Puasa itu tidur itu ibadah ya. Itu hadis sama. Ungkapan yang mengatakan saja naumus shaimi ibadatun itu secara ini juga perlu dipertanyakan, apa benar tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya, jangankan tidurnya orang yang berpuasa, tidurnya orang yang nggak berpuasa juga ibadah. Kenapa? Sebab semua yang kita lakukan itu memang nggak boleh keluar dari nilai ibadah. Makanya itu Islam memandang dan semua yang dilakukan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim itu idealnya memang harus bernilai ibadah. Harus bernilai ibadah. Makanya itu ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ada ibadah murni ritual, ada ibadah ghairu mahdoh yang murni, yang tidak murni ritual. Nah, yang tidak murni ritual inilah yang disebut dengan muamalat. Maaf ya, sampai suami istri melakukan hubungan suami istri, menyalurkan syahwat birahi seksnya pun itu ibadah. Kalau memang dia lakukan kepada istrinya, kalau memang dia melakukan hal itu memang sesuai dengan petunjuk syariat gitu loh. Jadi jangankan tidurnya orang yang berpuasa, apapun yang dilakukan oleh seorang mukmin itu tetap harus bernilai ibadah.
Makanya Islam itu tidak memahami dan tidak mengajarkan ajaran sekularisme. Apalagi namanya liberalisme. Sekularisme itu ajaran yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Ya, liberalisme itu ajaran yang mengajarkan manusia bebas melakukan apapun dengan alasan hak asasi. Yang enggak. Semua yang dilakukan oleh kita itu ada aturannya, ada etikanya. Kalau ingin bernilai ibadah. Jadi jangan cuma tidurnya orang berpuasa ibadah. Menyalurkan syahwat birahi seks seorang laki-laki kepada istrinya pun itu bernilai ibadah. Ya itu ya. Jadi ya ini Islam loh, Pak. Maka berbisnis dalam Islam itu ya ibadah. Berpolitik dalam Islam itu salah satu bentuk ibadah. Nah, pertanyaannya sejauh mana segala yang kita lakukan itu bernilai ibadah? Ada dua sebetulnya kriterianya. Kalau sesuatu yang kita lakukan itu bernilai ibadah, nggak sulit. Satu, ada dalam satu istilah ulama, al ibadatu hiya, ya, yaitu apa namanya, segala sesuatu ya yang diridhoi oleh Allah dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan pada waktu yang sama dia diridhoi oleh Allah, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang bersifat batin. Itu yang namanya ibadah. Jadi syaratnya sesuatu itu adalah yang dicintai oleh Allah. Kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Min qaulin aw fi'lin zahiran kana aw batinan. Baik yang berbentuk perkataan maupun perbuatan, yang abstrak dan konkret, yang konkret dan abstrak. Itu yang namanya ibadah. Itu namanya ibadah. Saya kasih contoh. Ya. Apa sesuatu yang dicintai oleh Allah? Sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik? Sesuatu yang mendatangkan manfaat menurut syariat. Makanya ada lubang di depan rumah kita. Kita uruk, kita timbun tuh lubang. Baik, bermanfaat karena bisa menghindarkan orang dari kecelakaan. Bermanfaat, yes. Betul kan, Pak? Positif, yes. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu sudah pasti ibadah kalau kita lakukan? Belum tentu. Niatnya Anda melakukan itu tuh apa? Pencitraan, hanya ingin dipuji. Kalau ingin bernilai ibadah cukup motifnya hanya semata untuk mencari ridho Allah, selesai. Soal orang puji, seorang orang apresiasi, soal orang menyatakan bahwa kita ini orang yang peduli lingkungan atau tidak, itu bukan menjadi ukuran nomor satu. Ya, bukan nomor satu itu. Nomor satunya adalah kebaikan yang kita lakukan, sesuatu yang bermanfaat yang kita lakukan itu niatnya adalah diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Apa ada sesuatu yang baik, bermanfaat, dirasakan manfaatannya oleh orang banyak tapi nggak diridhoi oleh Allah? Ada. Contoh, nolong orang tapi disebut-sebut. Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu, kebaikan kamu dengan selalu nyebut-nyebut, apalagi sampai menyakiti orang yang mendapatkan kebaikan yang kau lakukan tersebut. Jelas? Jadi jangankan tidurnya orang berpuasa. Kalau memang tidurnya itu bermanfaat, memang waktunya dia harus tidur. Tapi kalau dengan tidurnya itu mendatangkan penyakit, apakah baik? Enggak toh.
Dengan tidurnya itu banyak kewajiban-kewajiban syar'inya yang dia tinggalkan, apakah baik? Kan enggak loh. Dia juga punya kewajiban untuk ngapain? Misalnya sebagai kepala rumah tangga untuk menjemput rezeki Allah agar dia bisa menafkahi anak dan istrinya. Wah, karena tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, daripada gua kerja mendingan gua tidur katanya. Kan kacau tuh. Terserah, saya memahaminya seperti itu, Pak. Jadi idealnya memang yang dilakukan oleh seorang mukmin itu memang wajib bernilai ibadah. Ya. Berpolitik niatkan sebagai ibadah, berbisnis niatkan sebagai ibadah, berinteraksi dengan masyarakat, melakukan perbuatan-perbuatan sosial niatkan ibadah. Tapi ibadahnya ibadah ghairu mahdhah, yang disebut dengan ibadah bukan murni ritual. Itulah yang dikenal dengan istilah muamalat. Maka Islam itu jangankan urusan bisnis, jangankan urusan masyarakat, jangankan urusan negara, urusan pribadi kita aja masih ada etika dan ada aturannya. Kalau memang etika dan aturan itu kita ikuti, insya Allah bernilai ibadah. Masuk WC, ibadah. Kalau etika bagaimana cara masuk WC yang sesuai dengan syariat kita ikuti. Apa? Berdoa sebelum masuk WC. Apalagi dahulukan kaki kiri sebelum masuk WC. Apa niatnya masuk WC? Membersihkan yang kotor-kotor di tubuh kita. Buang air besar gunanya apa? Untuk mengeluarkan sesuatu yang kalau dibiarkan di perut ini jadi penyakit. Bernilai ibadah. Keluar WC pun dahulukan kaki kanan. Setelah keluar di WC pun berdoa. Seperti yang diajarkan ibadah. Selama yang kita lakukan itu baik dan bermanfaat. Masuk WC bermanfaat gak? Bermanfaat. Bahkan bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita tahan jadi penyakit. Betul nggak, Pak? Banyak kan penyakit gara-gara nahan kencing. Coba nggak bisa buang air 3 hari aja. Kalau nggak bau tuh keringat. Bahkan bisa berakibat fatal kepada kesehatan. Maka masuk WC pun kalau etika yang kita ikuti yang sesuai dengan aturan syariat bernilai ibadah. Apalagi tidurnya orang puasa, kalau memang tidur itu bermanfaat bagi dia. Jangan gara-gara mentang-mentang puasa dia tidur, kewajibannya ditinggalkan semuanya. Ya, bukan dapat pihak, bukan ibadah itu, malah bisa jadi apa, ribut sama istri. Betul nggak? Kewajibannya dia sebagai apa gitu ya. Lain kalau memang 11 bulan memang dalam bisnis itu udah dia niatkan 1 bulan penuh Ramadan niat untuk ibadah. Ya, dia baca Quran, dia baca tadarus, dia ikutan hadir taklim. Nah, ketika waktu-waktu senggang digunakan untuk istirahat, untuk tidur, wallahu alam. Itu mungkin tidur yang seperti itu yang beribadah. Tapi kalau tidur yang akhirnya bikin kewajibannya terbengkalai ya bukan ibadah. Apalagi bikin istri marah, ya kan, Mbak? Mau lebaran gini tidur aja Bapak. Ini belum beli baju lebaran, belum beli apa, belum lagi macam-macam. Ya itu bukan ibadah, itu malah bikin apa? Sesuatu yang menyebabkan kepada dosa itu bisa menjadi dosa toh. Benar nggak? Sesuatu yang menyebabkan lahirnya sesuatu yang negatif itu menjadi negatif toh. Nah, ini kalau dalam hukum syar'i disebut sadduz zari'ah, tindakan preventif. Wajib melakukan tindakan preventif dengan cara pencegahan jika diyakini atau ada indikasi yang kuat. Kalau itu tetap dilakukan dan tidak ditahan dan tidak ditinggalkan, akan terjadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang bersifat dosa, hal-hal yang mendatangkan bahaya. Nah, inilah salah satu sumber hukum dalam Islam juga, yang juga pada dasarnya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yaitu sadduz zari'ah. Dalam kaidah fikih ada satu istilah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindari hal yang dipastikan atau ada indikasi kuat akan mendatangkan bahaya itu harus diprioritaskan, menghindarkannya. Tidur walaupun di bulan Ramadan, tapi kalau mendatangkan dampak negatif
secara kesehatan, mungkin secara ketenangan keluarga, karena dia meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya. Banyak kewajiban yang ditinggalkan gara-gara tidur mulu, bahkan sakit. Datang penyakit yang tadinya kagak mampir, datang tuh penyakit gara-gara tidur mulu. Ya itu bukan ibadah namanya. Oke? Jelas? Ada lagi? Malah, Ya, monggo. Iya, monggo. terima kasih Pak. Tadi kata Ustaz, Tuh, bagiin. harus yang benar-benar. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita berbisnis yang benar, itu udah jarang kan? Kenapa? Kalau kita dari pajak aja kan, itu ditargetin kan. Misal ada yang 500 juta, 1 miliar. Itu kalau dia tulis 500 juta, selama 3 bulan dia belum mencapai 500 juta atau lebih, itu kenanya 500 kan. Tapi dia laporannya dibuat kan. Di situ dia nggak bikin laporannya 500 juta, tapi di bawah itu dia tidak kena pajak. Usaha sekarang juga banyak yang seperti itu kan. Ya. Apa yang harus begini bohong itu dihalalkan atau bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Waduh. Kewajiban dari aspek materi atau harta, kalau hal yang bersifat agama itu namanya zakat. Zakat itu bahkan termasuk rukun Islam. Tapi ada kewajiban sebagai warga negara ke negaranya, itu yang disebut dengan pajak. Jadi pajak itu bukan sesuatu hal yang kita anggap sebagai maaf ya, negara malakin rakyatnya, enggak. Bahkan zakat itu dalam pajak itu dalam kehidupan berbangsa dan negara ya memang salah satu income negara itu gitu loh. Selama memang pajak itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kita kan nggak tahu loh, kita nggak boleh apa namanya Pak, nggak boleh suuzon, nggak boleh apa gitu loh. Karena dalam hukum itu kita boleh mengatakan ini kalau memang ada fakta. Hukum itu berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan asumsi. Kalau asumsi itu menjadi fitnah, ya kan Pak? Jadi hukum itu berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan asumsi. Kalau sudah asumsi itu bukan hukum namanya. Oke Pak ya. Jadi kewajiban kita mentaati undang-undang negara ya wajib, selama ya apa yang diperintahkan oleh negara itu memang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah pajak, apakah ada perintahnya dalam agama? Ya yang bagus memang kita, apalagi mayoritas muslim ini, bagaimana kita berusaha wakil-wakil rakyat yang membuat undang-undang itu menggolkan undang-undang. Bagaimana zakat yang ditunaikan oleh masyarakat itu bisa memotong kewajiban pajaknya gitu loh Pak. Mestinya seperti itu. Itu yang terjadi di salah satu negara yang namanya Malaysia. Makanya Malaysia itu zakat rakyatnya kurang, nggak terlalu gampang untuk keluar di Malaysia itu. Maka zakat di Malaysia itu biasanya oleh rakyatnya dibayarkan ke instansi-instansi yang diakui oleh negaranya. Kwitansinya bisa memotong kewajiban pajaknya gitu. Saya nggak tahu di Indonesia udah sampai situ atau belum. Ya, kita ini kan hal-hal yang kayak gitu oleh masyarakat kita nggak terpikirkan. Apalagi kalau ke dalam pemilu itu. Aduh, rusak sudah mental rakyat kita. Karena memang mayoritas pendidikannya juga ada yang sampai bilang 60% SMP. Kualitasnya SD SMP apa ya. Bahkan kalau SMP SMA itu hampir 90% rakyat kita. Hanya cuma 10% yang berpendidikan tinggi sarjana. Sarjana pun banyak yang sarjananya abal-abal.
Makanya diajak berpikir logik tuh kadang-kadang, ini ajaran apa lagi nih katanya. Saya kadang-kadang menghadapi hal-hal seperti itu di masyarakat. Sok pinter, dibilang ini, dibilang itulah. Ya itu resiko. Yang penting selama yang kita sampaikan, ya, ilmiahnya, literasinya bisa dipertanggungjawabkan, dan kaidah-kaidah dalam menyimpulkan hukum yang berlandaskan Al-Quran Sunnahnya bisa dipertanggungjawabkan, gitu aja. Jadi kalau gimana itu kalau mengurangi pajak seperti itu, boleh apa enggak? Sebab sekarang kalau inti berbuat jujur katanya susah sekali, kan kayak gitu toh. Betul nggak Pak? Berbuat jujur susah sekali. Pokoknya begini Pak, segala sesuatu yang dilarang menurut syariat itu boleh dilakukan kalau memang kondisinya udah darurat. Darurat itu mengancam keselamatan 5 hal. Mengancam agama, mengancam nyawa, mengancam keselamatan akal, mengancam harta, dan mengancam harga diri. Udah sampai darurat atau belum? Kalau sudah sampai darurat baru ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat membenarkan sesuatu yang pada dasarnya memang dilarang. Nah, sejauh mana kita boleh melakukan sesuatu yang dilarang itu karena faktor darurat, ma'ubi halid darurati yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang dibenarkan karena faktor darurat itu dibolehkan hanya sampai hilang masa kritis. Nah, persoalan khusus itu saya nggak berani boleh atau tidak, nanti urusannya panjang nanti. Kalau saya jawab iya, saya jawab enggak, nanti urusannya panjang, ya kan? Kesimpulkan saja dari apa yang saya jawab tadi. Oke Pak? Saya rasa itu bisa menjawab banyak masalah, bukan cuma masalah itu. Tapi begini, kejadian dengan diri saya. Saya kalau lapor penjualan rumah atau tanah, itu pasti lawyer atau notaris itu pasti pajaknya ini mau bisa sesuai harganya enggak? Pasti di bawah itu Kak. Misalnya di rumah 200 juta atau 300, itu bisa 150 kan. Itu menurut Kak gimana, bohong atau tidak? Kan saya katakan saya nggak bisa mengatakan bohong atau tidak. Persoalannya kalau kita berbohong boleh atau tidak, sudah sampai darurat atau tidak. Kalau kita nggak berbohong malah bahaya, kan jadi darurat toh. Kadang-kadang terjadi begitu Pak. Jujur malah akhirnya jadi celaka, ada nggak Pak? Bisa nggak terjadi kayak gitu? Jujur malah celaka, bisa nggak terjadi kondisi begitu Pak? Pak, bisa nggak Pak? Karena aparat-aparat penegak hukum dalam satu tempat, dalam satu keadaan udah mafia semua gitu loh. Oke? Kita menjaga kejujuran, kadang-kadang yang melaksanakan hukum itu malah sebaliknya gitu. Ya makanya kan saya bilang, sesuatu yang dilarang menjadi boleh kalau sudah kondisinya kondisi darurat. Udah sampai darurat atau tidak, yang tahu kan kita sendiri itu Pak. Saya nggak berani mengatakan ini boleh, ntar kacau dong, maka saya bisa. Ya kan toh? Bohong boleh katanya. Lah iya, serba salah saya jawab boleh. Nanti saya yang diniin, saya jawab agak boleh. Gimana ceritanya? Nilai aja sendiri. Paham nggak Pak? Jadi sesuatu yang melanggar hukum itu dibolehkan kalau memang dasarnya sudah sampai darurat. Udah sampai darurat atau belum? Kan yang tahu siapa? Oke Pak, kan kasusnya masing-masing toh. Ada nggak kasus gara-gara jujur akhirnya jadi urusan? Ada nggak Pak? Apalagi maaf, itu aparat-aparat penegak hukum itu orang-orang yang ngerti itu udah jadi mafia semua, jadi bisnis semua sama dia. Terjadi nggak Pak? Ada terjadi di negeri atah berantah gitu loh. Mudah-mudahan di negeri kita nggak terjadi hal seperti itu. Itu aja kan toh? Oke Pak? Jadi saya nggak berani mengatakan boleh apa enggak, nanti ini buah si malakama. Jawab, pahami aja gitu loh Pak. Oke? Ya, terima kasih. Apa lagi? Satu lagi, pegang. Cukup ya? Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita.
Tadi dibagi brosur, mudah-mudahan ada manfaatnya itu sebagai informasi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.